Shalom. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyiapkan hati kita selama sekitar 1 jam ini untuk memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Di akhir tahun 2025 ini kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama sekitar 1 tahun ini. Banyak hal yang baik, mungkin banyak hal yang kurang baik juga kami alami. Tapi satu hal kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan seorang diri. Engkau Bapa yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktunya untuk setiap kami. Dan kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Satu hal yang kami percaya, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Bapa kami, tempat perlindungan kami. Kami percaya semua yang terbaik itu yang sudah Engkau rencanakan untuk kehidupan kami. Ajar kami yakin, ajar kami percaya bahwa semua proses yang kami alami akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk rekan-rekan kami yang belum datang ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, kiranya Engkau tibakan rekan-rekan kami di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun untuk bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami saat malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah doa malam Mandarin pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya tetap dalam campur tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu,
mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari-hari kesehari kami boleh melalui dengan baik karena bersama Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur juga Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sehat, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di doa malam ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Biarlah Tuhan tolong Tuhan, pertobatan boleh terjadi Tuhan. Biarlah mereka tahu Tuhan bahwa Engkau yang mengendalikan alam ini semuanya Tuhan. Biarlah mereka boleh menyadari bahwa Engkau adalah segala-galanya. Marilah Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat Mandarin Tuhan, mungkin ada yang sakit. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan menjamahnya Tuhan, agar kesembuhan boleh terjadi. Begitu juga anak-Mu Tuhan, kaum muda yang akan menjalankan tes Tuhan, ujian skripsi, marilah Tuhan berilah hikmat, akal budi, agar supaya bisa menjawab apa yang dipertanyakan dosen kepadanya, sehingga dia boleh mencapai kelulusannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat GPPS di seluruh Indonesia. Marilah Tuhan tolong, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan boleh jemaat boleh dimenangkan melalui gereja ini. Juga Tuhan gembala-gembalanya, mari Tuhan beri kekuatan Tuhan, mungkin terintimidasi. Biar Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Pada sebentar kami dah mendengarkan firman-Mu, marilah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Biar Tuhan bukalah hati kami, biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami yang paling dalam, sehingga Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sukacita sore hari ini, amin. Coba beri salam kanan kiri dulu, katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kita sore hari ini cuacanya sangat cerah, terang benderang, dan saya juga melihat wajah-wajah yang cerah semua. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Baik, boleh disiapkan catatannya Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama, dan hari ini kalau kita melihat di mana-mana sudah dipasang ornamen-ornamen Natal, ya, pohon Natal, di mana-mana juga disetel lagu-lagu Natal, di radio-radio rohani, kalau saya setel di mobil, sudah banyak lagu-lagu Natal. Dan tentunya saya juga tidak berlebihan kalau mengucapkan selamat menyongsong Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita menyambut perayaan Natal. Tentunya Natal tahun ini tidak selalu menjadi Natal yang rutinitas atau Natal yang biasa-biasa saja. Tetapi biarlah momen Natal di tahun ini benar-benar mengubah cara berpikir kita, mengubah sikap hati kita, sehingga kita bisa mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Amin. Nah, hari ini kita akan lihat firman Tuhan dengan judul Sukacita yang Besar. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Sukacita yang besar. Biasanya kalau Natal begini ini, banyak orang wajahnya yang tadinya cemberut mulai sumringah. Saya tanya, kenapa sih tante kok senyum-senyum wajahnya? Biasanya kok gak kayak gini. Iya Pak, biasanya Natal-Natal begini banyak suguhan babi kecap Pak, ya, banyak suguhan kaki babi Pak, ya. Kita semua bersukacita menyambut menu masakan babi, tapi babinya sendiri stres
stres karena musim Natal ini mereka takut mau dipotong. Saudara-saudaraku, apakah betul kalau ada makanan babi atau menu masakan babi terus kita jadi sukacita besar gitu? Enggak juga. Ya, buktinya saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera sana, mereka tidak bisa merayakan Natal, mereka tidak bisa bersukacita besar. Ya, jangankan untuk bersukacita biasa, sukacita besar boro-boro, saudara. Mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kelaparan, mereka sakit, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan melihat makna Natal tentang sukacita yang besar. Kita buka Alkitab di dalam Injil Lukas, bisa bantu ditampilkan ayatnya di screen. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Tolong perhatikan ayat-ayat ini. Salah satu ayat ini menunjukkan tentang bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ditanya sama orang-orang beragama lain, mana buktinya Yesus itu Tuhan? Yesus itu manusia, mana ayatnya, mana dalilnya, mana hukumnya kalau Yesus itu Tuhan? Mari kita lihat ayat yang ke-8 sampai 11. Sama-sama 4 ayat kita baca sekaligus dengan iman, dengan suara keras, lalu kita aminkan sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10 sama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah orang yang dengar firman, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Para gembala-gembala itu ketika mereka bermalam di padang rumput, ya, tiba-tiba datanglah malaikat dengan cahaya yang terang benderang, dan malaikat itu berkata kepada mereka, para gembala-gembala ini, jangan takut, aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan. Ulangi sama-sama. Kesukaan. Bilang sama sebelahnya. Kesukaan besar. Terjemahan lama berkata girang yang besar. Ya. Sukacita yang besar, kesukaan besar, bahagia yang besar. Apa sukacita yang besar ini? Bukan tentang berita baju baru, bukan tentang berita masakan menu makanan masakan babi, bukan. Bukan soal potongan rambut baru, bukan soal makan-makan, bukan soal kado, bukan soal door prize. Ya, bukan soal acara-acara pertunjukan Natal yang luar biasa megah, bukan. Saudara-saudaraku, tetapi sukacita yang besar Alkitab berkata, yaitu hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Siapa juru selamat ini? Kristus. Siapa juru selamat yang disebut Kristus ini? Tuhan. Berarti Yesus itu Tuhan. Ayatnya ini. Yang ngomong bukan pendeta, yang ngomong bukan pemuka agama, yang ngomong malaikat. Dalilnya ada, hukumnya ada, ayatnya ada. Berarti saudara malam hari dengar berita ini, tidak usah bimbang, tidak usah bingung. Yesus itu Tuhan. Ya, kalau saya jelaskan secara lebih teologis, wah lebih dalam lagi, nggak cukup waktu. Bahwa dia dikandung daripada Roh Kudus, firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Itu sisi keilahian Yesus dan sisi kemanusiaan Yesus pinjam daripada rahim Maria. Wah, itu panjang ceritanya. Tapi saya mau membahas tentang sukacita yang besar. Saudara, ternyata Natal itu bicara sukacita yang besar, berita dari sorga. Tolong bilang sama sebelahnya, berita dari sorga. Sukacita yang besar bukan dari dunia. Saya mau tanya, dunia dalam momen Natal begini bikin sukacita nggak? Bikin acara sukacita nggak? Ada. Anda kalau nggak percaya, tanya sama orang yang hobinya ke diskotik. Mereka kalau ke diskotik, joget-joget, mereka lagunya lagu gereja, lagu Natal, jingle bell, dan sama perempuan lain. Ya,
Mereka bisa pelukan, dansa sama perempuan lain, nyanyinya apa? Malam kudus. Begitu, saudara. Sukacita dunia dalam momen Natal ini seringkali ditawarkan nggak kepada manusia? Dunia mencoba menampilkan sukacita juga di dalam momen Natal. Dan saya mau kasih tahu, di seluruh dunia, sukacita dunia cuma 2 dalam momen Natal. Sukacita dunia dalam momen Natal cuma 2. Ada yang tahu? Yaitu liburan dan diskon. Di seluruh dunia, sukacita dunia dalam momen Natal cuma 2, yaitu liburan dan diskon. Makanya banyak promo potongan harga, obral, sale, dan juga liburan anak sekolah. Ya toh? Liburan dan diskon di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia, tapi itu bukan disebut sukacita besar. Karena di tempat-tempat daerah terpencil yang nggak ada mall, nggak ada diskon, ya. Di tempat-tempat bencana nggak ada diskon, ya. Mereka jangankan buru-buru ngomong liburan, mereka sekolahnya saja hilang, kampusnya hilang, kantornya hilang, dihabiskan oleh banjir bandang. Berarti sukacita dari dunia yang ditawarkan kepada manusia dalam momen Natal itu bukan sukacita yang besar. Amin. Sukacita yang besar itu datangnya dari sorga yang beritakan malaikat tentang hadirnya Yesus sebagai juru selamat, Kristus yang diurapi, yaitu Tuhan. Kalau kita bicara Natal tentang Yesus, berarti urusannya tentang juru selamat. Tidak sama-sama, juru selamat. Juru selamat menyelamatkan apa? Menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa. Jadi Natal itu paling bagus kalau ngomong sukacita besar, selalu urusannya apa? Meninggalkan dosa. Jadi walaupun, mohon maaf ya, walaupun Natalan nggak sempat pakai baju baru, nggak masalah. Nggak ada yang amin. Rupanya nggak senang kalau bajunya tetap sama. Pengen baju baru semua. Jadi walaupun Natal nggak ada acara makan-makan, nggak ada menu masakan babi, harusnya nggak masalah. Amin. Walaupun acara gereja nggak ada door prize, nggak ada masalah. Karena sukacita yang besar bukan ditentukan dari hal itu. Sukacita yang besar ketika kita mengalami kelepasan dosa. Kita mengalami pengampunan dosa. Mazmur 32 ayat 1, tolong tampilkan. Jangan lupa ayat ini sampai mati. Ayat ini jelas dan tegas dan terang benderang. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Alkitab bilang yang paling berbahagia itu orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya diampuni, ditutupi, mengalami pembebasan dari segala kutuk dosa. Kenapa? Karena dosa itu gawat, dosa itu bahaya, dosa itu serius. Banyak orang menganggap mujizat itu hebat, mujizat itu spektakuler. Tapi kalau perubahan karakter itu dianggap gak hebat. Coba saya mau tanya, orang Kristen paling heboh bagaimana? Kankernya sembuh atau bohongnya sembuh? Saya mau tanya, manusia itu paling bangga kalau senang kalau kankernya sembuh. Apa artinya kanker sembuh kalau selingkuhnya nggak sembuh? Betul? Kalau nipunya nggak sembuh, ngeciaknya nggak sembuh, tetap neraka. Jadi mujizat itu tidak memberikan satu nilai kekekalan. Nah, saya mau tanya, apakah kita berkata mujizat itu kekal? Bahasa roh itu kekal? Tidak. Baca saja 1 Korintus 13 ayat 8. Ya, bahasa roh akan berhenti. Ya, nubuat akan lenyap, tetapi kasih tetap kekal selama-lamanya. Makanya jadi orang Kristen itu percaya sama Yesus itu tujuannya bukan berkat, tujuannya bukan mujizat, tujuannya bukan sembuh. Walaupun Tuhan bisa kasih berkat, mujizat dan sembuh, tujuannya ikut Yesus itu apa? Kita memberi diri untuk menjadi miliknya, menjadi umatnya, menjadi hambanya yang melayani dia karena dia lebih dulu melayani kita.
Ikut Yesus itu artinya memberikan diri, mempercayai Dia sepenuhnya. Haleluya. Makanya sukacita dunia itu nggak punya nilai kekal. Tetapi sukacita dari sorga, sukacita yang besar, sukacita ilahi, itu punya nilai kekal. Saya senang sekali kalau Natal-Natal begini, banyak orang menyetel atau menyanyikan lagu Natal. Dan salah satu ahli musik dunia yang paling hebat pernah mengakui bahwa musik paling bagus di dunia adalah musik gereja, khususnya dalam momen Natal. Itu yang paling diakui hebat lagunya itu adalah Joy to the World. Ya, kesukaan apa? Bagi dunia. Tahu solmisasinya, notasinya? Do si la sol fa mi re do sol la si do. Saya ulangi. Do si la sol fa mi re do sol la si do. Itu bukan asal-asal ngarang lagu, bikin notasi, bukan. Itu do tinggi artinya sorga, do rendah itu artinya bumi, dunia, manusia. Do si la sol fa mi re do artinya Allah menghampiri manusia, Allah menganugerahkan terang yang besar bagi manusia, Allah menganugerahkan sukacita yang besar bagi manusia. Do si la sol fa mi re do, dari sorga ke bumi. Lalu manusia di bumi merespon sol la si do. Kalau manusia menerima sukacita sorga, lalu lanjutannya begini, itu kayak orang bergembira. Ya, makanya kalau sudah menyanyikan lagu kesukaan bagi dunia, Joy to the World, kita harus memaknai bahwa Allah itu yang berinisiatif cari manusia. Kenapa? Karena Allah melihat manusia itu sedang dalam bahaya yang besar. Manusia terbelenggu dalam dosa, dalam kekelaman, dalam kegelapan, dalam kutuk. Manusia tidak ada harapan, manusia terhilang, manusia terpisah, mati binasa. Karena Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Semua manusia telah berbuat dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia tidak punya harapan, semua manusia takdirnya sudah jelas. Mati binasa, mati neraka. Maka tidak ada jalan lain. Walaupun sudah dikirim hukum Taurat tidak menjamin orang bisa selamat. Dikirim nabi-nabi, hakim-hakim, ternyata manusia tidak bisa selamat. Ya, bahkan para nabi-nabi, hakim-hakim dibunuh oleh manusia. Hukum Taurat tidak ada satupun orang bisa melakukannya atau menggenapinya. Berapa jumlahnya hukum Taurat? 613 mitzvot. 613 perintah. Anda kalau jalani hukum Taurat, kayak Rasul Paulus itu dulunya namanya Saulus, Anda melakukan 612 mitzvot, satu nggak dilakukan, semua 612 itu gugur, nggak ada artinya. Melakukan hukum Taurat harus sempurna. Tidak ada satu orang pun bisa menggenapi dan melakukan hukum Taurat, nggak ada. Ya, melalui nabi-nabi nggak bisa, melalui hakim-hakim nggak bisa, melalui raja-raja nggak bisa. Allah melihat manusia tidak ada harapan, manusia sedang terhilang, maka jalan satu-satunya harus hadir juru selamat, sosok pribadi yang tidak berdosa, darahnya suci, yaitu Yesus Kristus. Yesus datang itu membawa keselamatan. Yesus datang membawa pengampunan. Yesus datang membawa pendamaian. Yesus datang membawa pentahiran. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya pasti diampuni. Siapa yang percaya kepada Yesus, kutuknya dipatahkan. Siapa yang percaya kepada Yesus beroleh anugerah Allah yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal, beroleh pengampunan dosa, beroleh sorga yang mulia. Tepuk tangan. Natalan nggak baju baru nggak apa-apa, yang penting hatinya baru. Amin. Bilang sama sebelahnya, hatinya baru.
Percuma baju baru, rambut baru, tas baru kalau hatinya pancet. Nanti nyanyinya lagunya di gereja itu cuma omong kosong. Ya, kalau lagunya Joy itu Doer bagus, tapi kalau lagu dunia, lagu Natal selalu nadanya flat, nadanya datar, jingle bell, jingle bell, jingle bell, gitu kan? Ya, notasinya gimana? Mi makan pangsit nih, kan gitu kan? Ya itu di mall-mall itu, kelihatannya lagu Natal, tapi di dalamnya nggak ada Yesusnya, nggak ada keselamatannya, cuma perayaan Natal rame-rame jingle bell, lonceng, lalu ditampilkan sosok pengganti yaitu Sinterklas. Sinterklas nggak ada di Alkitab. Saya heran kalau gereja bikin dekorasi Natal yang dipasang Sinterklas. Sinterklas nggak pernah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari kutuk dosa. Amin. Gereja tidak boleh menampilkan sosok yang lain, karena Natal itu pusatnya adalah Yesus, bukan Sinterklas. Amin. Bilang sama sebelahnya, Yesus itu pusatnya, bukan Sinterklas. Jadi jangan ya, kalau nanti ibadah sekolah minggu atau ibadah remaja bikin dekorasi panggungnya ada Sinterklasnya, kacau, nggak sesuai Alkitab. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, makanya orang dunia itu kalau merayakan Natal lagunya seperti tadi, ya, mi jingle bell, itu lagunya berhenti cuma sampai di bulan Januari, betul nggak? Januari, Februari, lagunya berubah. Aku masih seperti yang dulu. Yang ngamuan tetap ngamuan, yang mangkelan masih tetap mangkelan, yang irian masih tetap irian, yang bujuan masih tetap bujuan, yang selingkuhan masih tetap selingkuhan, ya toh? Yang stresan masih suka stresan. Nggak berubah, dan tiap tahun begitu terus. Nggak ada sesuatu yang mengubah pola hidupnya, nggak ada yang bisa mengubah jati dirinya. Maka itu saya mau katakan, dalam momen Natal nanti yang kita rayakan dalam acara perayaan Natal Puncak, kita harus ngerti sukacita yang besar itu apa. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Jadi orang Kristen, orang gereja, anak Tuhan, gak peduli dia pendeta, gak peduli dia diaken, gak peduli dia jemaat, kalau dia tidak pernah berhadapan dengan Tuhan lalu membereskan dosanya sampai berapa puluh tahun jadi orang Kristen, gak pernah akan merasakan sukacita besar. Sukacitanya cuma formalitas, rutinitas. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, kita hancur hati minta ampun, mohon belas kasihan Tuhan dalam anugerah Tuhan, maka disitulah kita menemukan sukacita yang besar. Karena sukacita yang besar itu ketika dosa kita diampuni. Amin. Sakit kanker itu tidak serius, tetapi dosa itu serius. Betul? Betul? Sampai mati kita nggak punya anak, itu nggak serius, tetapi dosa itu serius. Sampai mati kita nggak bisa khotbah kayak saya, itu nggak serius. Sampai mati kita nggak bisa bahasa roh, itu nggak serius. Tapi kalau kita tidak meninggalkan dosa kita, itu bahaya besar buat kita. Mohon maaf nih, sampai mati kita nggak bisa punya cincin berlian, atau nggak bisa punya mobil, atau nggak bisa pergi ke Israel, nggak masalah. Tapi kalau kita tidak meninggalkan dosa kita, tidak meninggalkan kejahatan dan pelanggaran kita, itu bahaya, itu serius. Haleluya. Makanya bukan cuma orang di luar sana yang butuh pertobatan, anak-anak Tuhan pun harus makin dibersihkan dalam kemurnian, dibersihkan dalam kesucian. Haleluya. Satu kali ada seorang anak muda, anak mahasiswa gitu ya, dia lagi kerja praktek di sebuah desa. Kebetulan dia adalah seorang aktivis gereja di kota. Dia begitu KKN di desa, dia cari gereja desa, ketemu sama bapak pendeta yang melayani menggembalakan di desa. Terus dia bilang begini sama Pak Gembala, Om, saya dari kota, saya ini
mahasiswa, kerja praktek di sini. Boleh nggak saya bikin penelitian untuk jemaatnya Saya teliti, saya bikin sebuah karya tulis. Penelitian apa anak muda? Saya ingin tahu pekerjaannya jemaat dari caranya bertepuk tangan. Kebetulan ini gereja karismatik, jadi kalau nyanyi-nyanyi pujian pakai tepuk tangan. Ya, ada drumnya juga. Lalu omnya ini, Pak Pendeta ini bilang, oh iya boleh. Berapa lama penelitiannya? Nggak usah lama-lama, paling 2 minggu, 3 minggu. Pokoknya setiap kebaktian saya datang, saya lihat semakin sering kebaktian saya ikut, semakin cepat saya bisa memberikan laporan kesimpulan. Oh iya, silakan. Nanti jangan lupa kalau selesai penelitian laporkan saya ya. Ya siap Om. Setelah diteliti, dilaporkan. Om, penelitian saya sudah selesai. Gimana anak muda? Gini Om, saya melihat seringkali jemaatnya itu kalau tepuk tangan macamnya aneh-aneh. Tepuk tangannya beragam antik-antik. Maksudnya ada jemaat itu kalau tepuk tangan lebar. Saking lebarnya tidak ada orang berani di sebelahnya, takut kesandung. Maksudmu apa anak muda? Saya perhatikan setiap pagi orang itu tak titeni ternyata dia pagi-pagi pergi ke pasar. Di pasar dia punya toko kain, suka ngukuri kain 1 meter, 2 meter, 3 meter. Lalu Pak Pendetanya bilang, pinter kamu ya, teliti kamu ya, ngerti aja kalau jemaat saya ini buka toko kain di pasar. Iya Om, betul Om, kebiasaannya toh ngukur kain, akhirnya kebawa di gereja tepuk tangannya persis kayak gitu. Karena apa? Biasa. Ada lagi Om. Saya lihat tepuk tangannya jemaat itu sebagian ada yang tepuk tangannya itu membentuk bangun segitiga. Jadi kayak bikin gunung gini. Maksudnya gimana itu? Setiap pagi tak titeni, tak inceng terus Om. Berangkat kerja ke pasar, dia punya toko meracang Om. Jadi jualan beras, kacang hijau, ketan hitam, jagung gitu ya, kedelai. Dia jualan itu. Jadi kalau ada orang beli, dia juali. Setelah orang yang beli pergi, itu dimunjung-munjungkan lagi, dirapi-rapikan lagi. Kacang hijaunya, ya, ketan hitamnya, berasnya, dirapikan lagi. Kalau nggak ada orang beli, temu kengangguran, mainan beras itu Om. Tangannya lemes itu. Makanya saking kebiasaan di pasar begitu, di gereja juga begitu, tepuk tangannya seperti itu. Nanti pas tepuk tangannya ngincang sebelahnya pasti. Ya. Lalu Pak Pendeta bilang begini, betul kamu tuh pinter, kamu teliti kamu ya. Jemaat saya memang ada yang buka toko merancang. Ya. Hebat kamu ya. Tanggap kamu ya melihat segala sesuatu. Iya Om. Ada lagi? Ada Om. Tapi saya agak sungkan ngomong aja terus terang. Apa yang kamu lihat? Saya lihat jemaatnya Om itu yang duduk di kursi paling belakang. Tepuk tangannya seragam semua Om. Tepuk tangannya bagaimana? Tepuk tangannya begini Bapak Ibu. Yang tidak ketawa tolong tanya sama yang ketawa. Setiap malam di pos ronda Om, main judi Om, main kartu Om, main domino Om, pakai taruhan Om. Ya, ternyata di gereja ibadah rajin, tapi dosa judi juga rajin. Nggak mau melepaskan dari dosa judinya. Saya mau tanya, orang yang ke gereja kena ikatan pinjol ada nggak? Ada nggak? Nah. Banyak nggak orang bunuh diri gara-gara pinjol? Banyak nggak rumah tangga berantakan gara-gara pinjol? Dosa itu bahaya. Dosa itu membinasakan. Dosa itu menghancurkan. Dosa itu menyengsarakan. Makanya dalam momen Natal ini, sukacita yang besar sudah ditawarkan buat kita. Mau nggak kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa? Siapa yang ada mangkel sama ipar, sama mertua, sama mantu, sama besan, bertobat malam hari ini. Mumpung belum perayaan Natal. Mau tahun 2026 diberkati Tuhan? Mau tahun 2026 malam ini mujizat daripada Tuhan? Segala benci, mangkel, iri, dengki diletakkan malam ini dalam nama Yesus. Hati yang gembira adalah obat yang mau ngalami mujizat kesembuhan. Hati harus gembira. Orang mangkel, dendam, iri, dengki tidak bisa gembira.
Betul apa betul? Dendam, benci, iri, mangkel itu harus dibuang karena semua itu sampah. Tolong bilang sama semua itu sampah. Ayo ngomong sama. Semua itu sampah. Sampah nggak boleh disimpan, harus dibuang. Saya pernah diundang Natalan, yang bikin acara Natal itu konglomerat Surabaya Timur. Rumahnya di Kertajaya Indah. Saya disuruh khotbah di sana. Begitu saya masuk ke halaman mau menuju ke tempat ibadah, kebetulan pintu garasinya itu terbuka separuh. Saya nggak bermaksud ngintip, tapi ketok. Apa yang saya ketok, saya? Di dalam garasi itu ada Harley-nya 3. Harley, ada motor besar. Ya, begitu saya masuk, perayaan Natalnya meriah. Dan zaman dahulu itu kalau ada acara Natal pasti ada acara makan. Zaman dulu nggak umum, kasih nasi kotak itu nggak umum. Jadi kalau selesai itu mari makan. Selesai ibadah, belakangnya mimbar itu ada pintu harmonika dari PVC. Begitu selesai diumumkan sama tuan rumah, silakan makan Bapak Ibu, suratku yang terkasih. Pintunya dibuka, gredek. Di situ ada meja besar, mulai dari koloke, kolobak, kolonyet, ada semua. Ada capcay, fuyung hai, barongsai, ada semua. Kambing guling, babi guling, guling ada. Lengkap, ya. Dari es putar sampai es podeng itu ada semua. Kira-kira kalau saudara ada di situ, disodori makanan segitu banyak, dikasih piring sama sendok, seneng apa enggak? Senang enggak? Oh senang. Jangankan saudara, saya aja senang. Ya. Dan yang pasti yang nggak saya ambil adalah nasi putih, nggak mungkin. Nggak mungkin nasi putih saya ambil. Cari yang langka, betul? Cari yang nggak sering ketemu. Saudaraku, wah begitu makanan itu kita nikmati, kenyang nggak? Kenyang. Mohon maaf, saya mau tanya. Kira-kira besok pagi kalau mules dibuang apa enggak? Kok ketawa? Dibuang nggak? Mosok besok paginya mules bilang begini, eman yo, eman, koroke, kurang itim, ya, kaki babi, eman guys. Saudara kebelet pipis, pernah mikir nggak? Eman, esteller kemarin, jangan. Sehari 2 hari saudara tahan eman-eman, jadi apa? Penyakit. Sorry loh. Terlalu sering orang Kristen itu buang sampah dari perutnya, tetapi terlalu lama orang Kristen buang sampah dari hatinya. Bertahun-tahun simpan dendam, iri, dengki, bertahun-tahun simpan kepahitan. Saya mau tanya, bisa nggak itu jadi penyakit? Bilang sama sebelahnya, sampah itu dibuang. Bilang, jangan dieman-eman. Saudara merayakan Natal, tapi nggak buang sampah dari hati, nggak ada sukacita besar. Nggak ada. Sukacita besar itu hanya kita terima dari Allah ketika kita menerima Yesus yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Amin. Seringkali kita menganggap Yesus itu kayak pembantu. Apalagi kita main klaim. Aku klaim Tuhan janjimu, aku percaya janjimu Tuhan, aku pegang janjiku, mobilku Avanza berubah jadi Alphard. Itu bukan ibadah, itu gunung kawi. Tuhan, aku percaya Tuhan, gak punya anak, kan punya anak, kantorku sembuh dalam nama Yesus. Loh, kita itu suka seringkali perintah-perintah Tuhan seenak maunya kita. Saya mau tanya, banyak gak lagu-lagu gereja zaman sekarang yang mengutamakan pegang janji Tuhan? Banyak nggak? Banyak. Saya mau tanya nih, jawab yang keras. Kita kalau lupa janji Tuhan, Tuhan lupa nggak sama janjinya? Tidak. Jadi kalau umpama kita lupa janjinya Tuhan, masalah nggak buat kita? Enggak. Karena Tuhan nggak pernah lupa sama janjinya. Dia nggak pernah ingkar. Dia nggak pernah pikun akan janjinya. Betul? Apalagi lagu yang seringkali bikin saya ketawa.
karena yang ngarang lagu nggak ngerti makna teologisnya. Yang ku pegang hanya, sudah pegang janji pakai hanya lagi. Wah, kacau. Saya mau tanya, pernah dengar nggak ayat ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan di. Carilah dahulu kerajaan Allah, itu perintah atau janji? Carilah dahulu kerajaan Allah, itu perintah atau janji? Perintah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu perintah atau janji? Janji itu kesukaan manusia, perintah itu kesukaan Tuhan. Manusia sukanya janji, tapi Tuhan sukanya perintah. Yang harus kita pegang bukan janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah ingkar, Tuhan tidak pernah lupa. Yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh adalah perintah. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk. Ada nggak usah simpan janji Tuhan pun, Tuhan nggak pernah lupa kok sama janjinya. Betul? Berapa banyak lagu-lagu zaman sekarang, tidak semua ya, tetapi kebanyakan bobot teologisnya nggak terasa. Coba lagu kuno. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang. Yang diutamakan perintah Tuhan. Kalau kita pegang perintah Tuhan, kita genapi perintah Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, semua janji Tuhan otomatis digenapi. Tepuk tangan. Jadi orang Kristen harus pinter, harus berbobot pengenalannya akan Tuhan. Haleluya. Pegang perintah Tuhan. Ah, Pak Budiono kok banyak kayak gitu sih? Ada tak ayatnya? Ada. Jangan dikira saya ngarang. Saya sudah baca Alkitab bolak-balik, saudara. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu itu untuk menyenangkan hati jemaat. Yang penting hati Tuhan harus disenangkan. Ulangan 7 ayat 9. Jangan lupa ayat ini sampai nanti. Nanti kalau ada orang yang mempertanyakan, nggak terima, ayat ini bisa ditunjukkan. Ulangan 7 ayat 9. Sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, yang berpegang pada perintahnya sampai kepada janji Tuhan. Siapa yang pegang? Tuhan. Ayatnya ini. Janji Tuhan siapa yang pegang? Tuhan. Perintah Tuhan siapa yang pegang? Kita. Saya sampai hari ini tidak pernah doa minta. Tidak pernah. Yang saya lakukan cuma doa syukur, doa menyembah, doa berterima kasih. Karena saya tahu apapun yang saya butuhkan, Tuhan sudah tahu. Matius 6 ayat 8. Tolong tampilkan. Matius 6 ayat 8. Ayat-ayat ini pernah negur saya, makanya saya nggak lupa. Matius 6 ayat 8. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu. Matius 6:33. Masih dalam satu pasal ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Coba lihat baik-baik ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun yang Anda butuhkan disediakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum minta, sebelum lihat, sebelum muncul dalam hati pikiran kita, sebelum kita dengar, Tuhan bisa kabulkan semuanya. Tuhan bisa nyatakan semuanya. Haleluya. Sungguh saudaraku, Tuhan itu terlalu ajaib, terlalu mengerti, terlalu peduli sama kita. Makanya kita nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, nggak usah sanksi akan Tuhan. Tuhan itu pasti menolong.
pasti membela, pasti memulihkan, asal kita mencintai dia atau tidak. Yohanes 14 ayat 15. Ayo kita baca. Orang yang mencintai Tuhan itu seperti apa? Orang yang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Injil Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi Tuhan itu apakah yang bisa khotbah kayak saya? Atau yang gerejanya besar, jemaatnya ribuan? Ini loh, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jangan dikira kalau bisa khotbah bagus itu berarti orang yang mengasihi Tuhan. Jawabannya begini, belum tentu. Banyak orang di gereja itu kalau nyanyi nyembah gemeter-gemeter pakai bahasa roh, gemeter-gemeter. Tapi dia pulang ke rumah marah-marah, istri anaknya gemeter sama dia. Betul? Banyak orang di gereja nyanyinya rohani gemeter-gemeter. Dia di jalan raya nyetir mobil, orang lain kaget lihat gayanya dia nyetir sampai orang lain gemeter-gemeter. Nyerempet sana, nyerempet sini, salib sana, salib sini. Saya mau jujur, dulu saya begitu. Dulu saya naik Panther, pelayanan ke Tulungagung. Saudara, di Jombang, kebetulan waktu itu saya belum punya anak, ya. Saya berdua sama istri saya, masih pengantin baru setahun, ya. Saya nyetir Panther, pelayanan berdua sama sang kekasih hati. Di Jombang itu ada jalan yang kecil, di tengahnya ada garis lurus, nggak putus-putus. Nyalipnya susah, kalau pas nikung itu di pojokan situ ada pos polisi suka ngintip. Kalau yang hobinya di luar kota nyetir pasti ngerti yang saya maksud, Jombang sebelah mana. Ya, saudara, saya nyetir waktu itu karena mobilnya itu mesinnya cc-nya besar, ya, tenaganya besar. Saya selalu nyalip terus. Apalagi waktu pulang dari pelayanan malam-malam jam 9:30, jam 11 gitu ya, sepi. Saya tidak pernah ada kata disalib, yang ada adalah nyalip terus. Sampai istri saya nggak bisa tidur. Awas. Wis tenang ae, merem mau tidur. Mana bisa tidur, mana bisa tenang. Siap shoot gini. Wis tenang, lo percaya. Nyetirku bukan setahun 2 tahun. Ya. Ngalip bis, ngalip truk gandeng, salib. Lama-lama istri saya itu pegel. Dia emosi. Pundak saya ditepuk. Pok. Bukankah kamu ikut Yesus? Iya. Ingat, Yesus sudah disalib. Kenapa kamu nyalip terus? Saya langsung lepaskan gas. Iya ya. Makanya istri itu seorang penolong. Ya, saya ditepuk rotok keras. Kamu kok nyalip terus? Mestinya kamu nurut kayak Yesus disalib. Ya, jadi maksudnya disalib itu kendaraannya disalib, ojo banter-banter gitu. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali banyak orang itu ikut Yesus, tetapi sebetulnya dia memaksa Yesus jadi pembantu dia. Betul? Bukan kita yang beribadah sama Yesus, tapi Yesus dipaksa ibadah sama kita. Itu namanya Kristen kesurupan. Kalau saudara mau punya iman Kristen yang sejati, jadikan hidupmu ini hamba, dulos. Jadikan hidupmu ini abdiel, abdinya Allah. Lakukan perintah Allah, jadikan dia kurios, jadikan dia Tuhan di atas segala Tuhan. Nurut, tunduk, sangkal diri, pekol salib. Nurut aja, apapun yang disuruh, walaupun nggak masuk akal, walaupun sakit, walaupun kita nggak terima, nurut saja. Kalau Anda nurut terus sama Tuhan, Tuhan akan menyediakan banyak hal yang Anda tidak pernah duga. Anda tidak pernah kira itu dimunculkan oleh Tuhan. Amin. Saya tutup dengan kesaksian. Beberapa bulan yang lalu saya pelayanan ke Banyuwangi bersama tim. Kami sewa elf karena kami berjumlah 15 orang. Kebetulan pelayanannya hari Minggu, kami berangkat hari Jumat. Otomatis hari Sabtunya kosong. Lalu saya bersama teman-teman ini satu rombongan bermaksud hari Sabtu itu mau wisata dan kuliner di Banyuwangi. Ada di sini orang Banyuwangi? Ada dari asal Banyuwangi?
Nggak ada ya. Lalu kami semua sepakat hari Sabtu itu tanggal merah. Kami kepingin habis wisata selesai, kami kepingin makan rujak soto. Pernah dengar masakan rujak soto? Saya sampai hari ini bingung, rujak soto itu bayangnya kayak apa? Rujak dicampur kuah soto. Bagi saya masih abstrak itu, masih di luar logika saya. Wah, keliling kita cari di Google. Oh, bisa mah. Kita berangkat ke sana, sampai keliru kesasar lewat jalur sawah. Ya, jadi jalannya sempit. Akhirnya ketemu tempatnya, tutup sudah. Waduh, gelo semua, jauh-jauh, susah-susah, ternyata tutup. Akhirnya kita ganti cari makanan yang lain. Selesai sore kita masuk hotel. Saya berdua sama istri saya tuh lus-lus saya. Tanya, kok gak jadi mangan rujak soto? Gelo tak? Saya bilang, rodok gelo. Tapi gak apa-apa lah. Gak makan rujak soto, gak mati lah. Ya wis kok, gini aja. Ini Sabtu ya, Sabtu sore. Gini aja, nanti hari Minggu kita kan pulang ke Surabaya. Senin pagi, kamu tak masak no senenganmu, mau makan apa, tak bikin no. Saya kan gak bodoh, gak mungkin saya jawab rujak soto, gak mungkin. Karena istri saya gak bisa masak rujak soto, dia bukan orang Banyuwangi. Ya, saya ngomongnya yang gampang, yang memudahkan dia. Wis masak oh jangan asem aja. Jangan asem, pindang, sambal, kerupuk, selesai. Saya mau tanya, gampang mana jangan asem sama rujak soto? Jangan asem. Sayur asem maksudnya ya, gampang. Sudah tahu? Saya jam 2 pagi hari Minggu subuh, saya itu ngelilir, saya sembahyang di hotel. Lalu saya selesai, saya buka HP. Ada notif WA saya itu teman saya yang di Madura, WA saya, Pak, mohon maaf malam-malam WA, bisa nggak hari Senin pelayanan di Madura? Berangkat siang, nanti pelayanan di sini jam 6:30 malam. Karena malam ini suami saya mestinya nanti Senin khotbah. Suami saya sekarang meluncur ke Surabaya menuju ke ICU. Mestinya suami saya nanti juga mimpin perjamuan suci. Bisa nggak Senin Bapak menggantikan? Saya jawab, bisa, karena Minggu malam saya pulang. Sudah tahu? Begitu saya pelayanan hari Minggu, khotbah di desa, saya gaspol 2 kebaktian. Selesainya langsung kita pulang ke Surabaya. Nyampe Surabaya jam 10 malam. Jam 10 malam. Ya, saya sudah capek. Pikiran saya mikir begini, besok sayur asem, pindang, kerupuk, sambal sama nasi. Oh, leker. Pikiran saya begitu. Jam 6 pagi hari Senin, istri saya ditelepon sama maminya. Ada perlu begini, papi tidak enak badan dan sebagainya. Langsung istri saya siap-siap mandi berangkat ke rumah papi maminya. Urusan sayur asem, song. Pindang, song. Sambal, kerupuk, song. Saya kecewa nggak? Saya nggak pernah minta loh. Yang janji dia loh, yang nawarin dia loh. Ya, saya secara manusia kecewa. Tapi saya mikir lagi, pendeta nggak boleh ngamuan, nggak boleh kecewa, betul? Cuma jangan asem aja. Bisa nggak beli di warteg? Nggak usah merepoti istri. Kalau istri memang nggak bisa ya sudahlah. Toh beli sendiri, makan sendiri, selesai. Betul? Nggak usah dibikin ribut, nggak usah diperpanjang, nggak usah dibikin heboh. Gampang aja. Orang kalau dipimpin Roh Kudus itu nggak mau cari perkara. Amin? Kalau suka cari perkara berarti dipimpin roh lain. Sudah apa-apa lah, wis. Saya hari Senin nggak sempat beli di warteg karena jam 12 harus ngumpul di rumah temen. Nanti di situ naik mobil bareng-bareng ke Madura. Sampai di Madura jam 4 sore. Di situ kami disediakan rumah, suruh mandi-mandi dulu, suruh ngecas HP dulu, minum dulu, ya, suruh istirahat dulu karena ibadahnya 4:30. Jam 4:30, jam 5 kami dipersilakan makan. Satu rombongan, satu mobil itu makan 10 orang. Mejanya bundar di desa.
Madura, di Tanjung Bumi. Ya, begitu itu tudung sajinya dibuka oleh tuan rumah, Anda tahu di situ apa? Sayur asem. Ada sambalnya? Ada kerupuknya? Kerupuknya kerupuk udang lagi. Apakah pakai ikan? Pakai. Ikannya apa? Pindang? Bukan. Ikannya kerapu bakar. Dan saya lihat sayur asemnya itu kuahnya merah, resepnya masakan Madura. Saya waktu melihat itu ambil HP, tak video, tak kirim ke istri saya. Besok gak usah masak sayur asem. Hari ini aku puas makan sayur asem. Ya. Kira-kira kalau sudah lihat cerita saya ini, ajaib nggak Tuhan itu? Bilang sama sebelahnya, Tuhan itu ajaib. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kira-kira yang masuk akal itu seperti apa? Saya kepingin, terus Tuhan itu menuruti keinginan saya? Atau sebelum saya kepingin, Tuhan sudah merancangkan hari itu Budiono akan makan itu? Saya masuk rancangannya Tuhan atau Tuhan masuk keinginan saya? Saya masuk dalam rancangannya Tuhan. Karena jauh sebelum hari itu tiba, Tuhan sudah tahu kalau hari itu Budiono pengen makan itu dan akan keturutan makan di tanggal itu. Makanya dalam waktu depan 2026 tidak usah takut. Tuhan sudah tahu apa yang terbaik buat kita. Kita itu seperti debu di telapak tangannya Dia. Jangan kita ragu, khawatir akan campur tangannya Dia. Dia terlalu agung, terlalu mulia, terlalu ajaib, terlalu sempurna rancangannya dalam hidup kita. Tidak usah khawatir, bilang sama sebelahnya. Tidak usah khawatir. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam otoritas Tuhan. Tidak mungkin bleset. Haleluya. Makanya dengan Tuhan itu jangan main perhitungan. Jangan dikit-dikit main, gak masuk akal ini. Oh ini masuk akal, gak masuk akal ini, gak bisa ini. Semua di dalam Tuhan itu bisa. Kalau hati kita tulus, hati kita cinta, hati kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan itu mengabulkan semuanya. Sama Tuhan itu jangan main akal-akalan. Tolong bilang sama sebelahnya, ojo akal-akalan. Terakhir ya, ada seorang tante, dia dititipi anak sama anaknya, dititipi cucu. Ma, titip anakku ya ma. Yo, ya si emak ini senang sama cucu. Cucunya kecil lucu, ya. Waktu emaknya lagi bersih-bersih, cucunya nangis. Mati aku ma. Apa ini? Cucunya ini baru umur gak sampai 2 tahun. Ya. Mati aku mati. Kenapa kamu kok bilang mati? Tadi aku nemu uang 500 koin. Tak telan mak. Masuk perut mati aku mati mak. Maknya melok bingung. Dititipi putunya ngeplok duit koin. Waduh. Ya. Tapi emaknya ini karena ke gereja, sering ke gereja, dia dengar khotbahnya pendeta. Jangan takut. Apa-apa doa, panggil nama Yesus, tumpang tangan. Dipeluk cucunya, sini nih, dirangkul, dipeluk, ditumpangi tangan, didoakan. Dalam nama Yesus Tuhan, saya tidak bisa operasi Tuhan, saya takut sama anak saya nanti ngamuk-ngamuk Tuhan. Tolong Tuhan, selamatkan cucu saya. Engkau jamah itu koin di dalam perutnya itu supaya terus keluar, terus turun. Besok pagi keluar dengan sempurna. Ditumpangi tangan, dalam nama Yesus, dibengoi terus, dalam nama Yesus. Itu kepala cucunya diuyap-uyap, dalam nama Yesus. Maksudnya lokrok gitu misalnya. Koinnya turun, dalam nama Yesus. Sampai cucunya besok pagi mules cucunya. Begitu sudah selesai, emaknya repot cari, memastikan keluar enggak. Ketemu nggak kira-kira? Ketemu. Seneng emaknya lega. Begitu diincar sama emaknya, loh kok aneh. Ternyata yang keluar itu koinnya 1.000 rupiah. Ditanya cucunya, nih, sing mbok emplok kemarin berapa? Gopek nak. Lah kok ini keluarnya kecil? Sungguhan kamu ngemploknya itu gopek
Ya dia, enggak mak, gopek mak. Terus maknya ingat, jangan-jangan puasa doa, puasa nama Yesus. Mungkin karena cocok kayak celengan gitu keluar, jadi double nilainya. Dah, selesai, maknya seneng lega, cucuknya ya seneng lega. Tapi maknya kepikiran, gak bisa tidur. Kok iso? Gopek, cecik, mosok arek cilik bujuk, gopek, cecik. Besoknya emaknya itu nggak terima, ngambil duit cepet jing diuntel-untel di blok. Sekarang emaknya itu mau tangan dirinya sendiri, jangan Yesus, jangan Yesus. Besok keluar dengan selamat, dengan sempurna, ya. Ditunggu-tunggu subuhnya, kapan mules, diminum air putih, kapan mules, akhirnya mules. Begitu mules, keluar, dicari nggak sama si emak? Cari. Mikir toh, dari gopek jadi cecik. Berarti berlipat berapa kali lipat? 2 kali lipat. Ya. Kalau cepet jing, keluarnya berapa sih? Gopek. Dicari. Ketemu nggak kira-kira? Ketemu nggak? Jangan menyalahkan, jangan meragukan nama Yesus. Jangan meragukan kuasa doa. Keluar, ketemu nggak? Ketemu. Tapi bukan kertas merah, kertas putih. Begitu dicuci, diperiksa, ada tulisannya, maaf Anda belum beruntung, silakan coba lagi. Memangnya ini mesin kolas apa? Mesin jackpot apa? Makanya kalau nggak tulus itu nggak akan diberkati. Kalau tulus pasti diberkati. Amin? Bilang sama sebelahnya, jadi tulus. Natalan begini jadi tulus. Ya. Kristen kalau Natalan begini, Kristen kapal selamnya muncul. Bukan cuma Kristen kapal selam muncul, Kristen kapal keruk juga muncul. Datang ke Natalan ada prasmanan bawa tupperware, bawa tas kresek, bawa timbul. Cilaka. Gitu minta diberkati, bisa? Nggak bisa. Amin. Oleh sebab itu ayo dalam momen ini kita mau menikmati sukacita yang besar. Kita nyanyikan pujian tadi, anugerahmu, anugerahmu. Ayo saya minta bantuan BL, bantu saya. Sigar bantu saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat refrennya saja. Engkau baik Tuhan Yesus. Anugerahmu. Mari angkat tangan kita, anugerahmu. Anugerahmu
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami datang beribadah dalam doa malam ini bukan kebetulan kami mendengar pesan firman Tuhan atas kami, supaya hati kami benar-benar layak siap untuk kami boleh mengikuti perayaan ibadah Natal. Tolong pimpin kami Tuhan, sehingga Natal tahun ini bukan menjadi Natal yang biasa, tapi Natal yang mengubah hidup kami. Natal yang membawa sukacita besar bagi segenap jiwa roh kami, bagi segenap keluarga kami. Tolong pimpin kami Tuhan, mengerti makna sesungguhnya dari Natal, yaitu kami harus meninggalkan dosa, karena upah dosa adalah maut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami, segala kepahitan, kebencian, iri, dengki, segala hal-hal yang mengikat kami sehingga kami tidak bisa bersukacita karena dosa. Pimpin kami menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang sungguh mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, beri kami kuasa untuk melakukannya. Hamba-Mu malam ini selesai berbicara, marilah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata amin. Beri kemuliaan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk yang berkati. Haleluya. Kita tetap panggil berdiri saja. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapak, Bapak yang baik, yang mengerti kebutuhan kami. Bahkan Kau sudah memberitahukan rahasia makna Natal yang sebenarnya itu. Kami bersyukur melalui firman Tuhan kami diberkati. Makanya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami kalau sebentar pulang, kami pulang dengan kesukaan besar yang Kau berikan kepada kami malam ini. Terima kasih Tuhan, yang kasih karunia-Mu tetap menyertai anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah. Kami bersyukur Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.